미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan laporan audit 12 kriteria. Cekidot. Jadi teman-teman, kita masuk ke kriteria pertama, yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Nah, di kriteria pertama ini ada 4 subtopik kriteria. Yang pertama itu ada kebijakan K3, yang kedua itu ada tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak, yang ketiga itu ada tinjauan dan evaluasi, dan yang terakhir itu ada keterlibatan dan konsultasi dengan karyawan. Oke, kita lanjut. Kriteria kedua itu ada pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Yang pertama itu ada rencana strategi K3. Yang kedua itu ada manual SMK 3, peraturan dan pernyataan lain di bidang K3. Dan yang terakhir itu ada informasi K3. Selanjutnya kriteria ketiga yaitu pengendalian dan perancangan kontrak. Yang kita bahas itu pengendalian, perancangan, dan peninjauan ulang kontrak. Baik, selanjutnya kriteria 4 itu pengendalian dokumen. Yang kita bahas itu persetujuan, pengeluaran, dan pengadilan dokumen, serta perubahan dan modifikasi dokumen. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kriteria kelima, pembelian dan pengendalian produk. Dalam kriteria itu yang pertama, kita akan membahas spesifikasi dan dari pembelian barang dan jasa. Dan yang kedua, kita akan membahas sistem verifikasi barang dan jasa yang telah dibeli. Dan yang ketiga, 5.3 kita akan membahas pengendalian barang dan jasa yang dipasok pelanggan serta kemampuan telusur produk. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke kriteria ke-6, yaitu keamanan bekerja menurut SMK 3. Nah, di kriteria ke-6 itu ada terbagi lagi. Yang pertama, sistem kerja. Nah, kedua, pengawasan. Ketiga, seleksi dan penempatan posisi. 4, area terbatas. Kelima, pemeliharaan serta perbaikan dan perubahan sarana produksi. Selanjutnya, pemeliharaan dan perbaikan dan perubahan sarana produksi. Yang terakhir ada pertolongan pertama pada kecelakaan serta rencana pemulihan keadaan darurat. Selanjutnya kriteria ketujuh yaitu standar pemantauan. Yang pertama ada pemeriksaan bahaya, yang kedua pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja, yang ketiga peralatan pemeriksaan, inspeksi, pengukuran dan pengujian, yang keempat pemantauan kesehatan. Selanjutnya untuk kriteria ke-8 yaitu pelaporan dan perbaikan kekurangan. Di sini yang pertama dan yang kedua yaitu pelaporan bahaya serta pelaporan kecelakaan, yang ketiga pemeriksaan dan pengkajian kesehatan, dan yang keempat yaitu penanganan masalah. Kita lanjut pada kriteria 9 yaitu pengelolaan material dan penggunaannya. Dan yang akan kita bahas yaitu penanganan secara manual dan mekanis, kemudian sistem pengangkuran, penyimpanan dan pembuangan, dan pengendalian bahan kimia berbahaya. Kita akan masuk pada kriteria 10 yaitu ada pengumpulan dan penggunaan data, yaitu yang akan kita bahas catatan K3 serta data dan laporan K3. Nah, kita lanjut pada kriteria ke-11 yaitu pemeriksaan SMK 3. Di sini kita akan membahas tentang audit internal SMK 3. Kita lanjut pada kriteria yang terakhir yang ke-12 yaitu ada pengembangan keterampilan dan kemampuan. Di sini kita akan membahas tentang strategi pelatihan. Kedua ada pelatihan bagi manajemen dan penyelia. Kemudian ada pelatihan bagi tenaga kerja, pelatihan pengenalan dan pelatihan untuk pengunjung dan kontraktor. Kemudian ada pelatihan keahlian khusus.